Warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai lapar. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Bupati Lombok Timur yang sempat hadir bersama-sama kita. Yang kami hormati pula para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak bisa yang sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan dengan kehadiran pelungguh para tokoh agama dan tokoh masyarakat selaku kesini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para perwakilan dari anggota DPR RI dan anggota DPRD Provinsi yang sama-sama kita hormati, jajaran kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia yang hadir dalam kesempatan ini, mudah-mudahan keringanan langkahnya untuk hadir bersama kita mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Direktur Wakaf dan Zakat mewakili Kementerian Agama yang baru saja menyampaikan pesan dan nasihat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membalaskan keringanan langkah Bapak hadir untuk bertemu dan bersilaturahim dengan jamaah Marakit Ta'limat, dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Undangan yang hadir yang tidak bisa yang sebutkan satu persatu, mudah-mudahan kehadiran pelungguh semuanya dalam acara hari ulang tahun Yayasan Marakit Ta'limat dan haul dari Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad ini mendatangkan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi tiang tidak perlu berpanjang kalam ini karena wahyu sambutan. Apakah tebelu apa tersingkat ini? Karena judulnya ceramah singkat. Jadi karena tiang merasa di hadapan kita, di antara kita sini sudah hadir para tokoh agama, para alim ulama, para tuan guru dan para kiai yang menurut yang lebih pas untuk menyampaikan nasihat, tausiah atau mau'idhah hasanah kepada kita semua. Jadi dia merasa kurang pas ini untuk menyampaikan ceramah keagamaan. Karena al-fakir yang ini laksana setitik air di antara lautan samudra. Di antara kita banyak tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang mempunyai keilmuan yang mendalam melebihi tiang. Tapi yang bisa tiang sampaikan dalam kesempatan ini adalah tiang mewakili jamaah Marakit Ta'limat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para undangan yang sempat hadir dalam kesempatan ini, dan kita menyatakan bahwa ya, selamat datang kepada Bapak Tuan Guru di Sugi As-Sasaki beserta rombongan. Batin man. Batin. Yang lanjut apa lagi? Dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang bekerja siang dan malam, panas terik,
begadang semalaman, kehujanan sampai bocor airnya sini. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah acara kita berjalan dengan lancar, semuanya karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menyatakan bahwa jamaah Marakit Taklimat adalah jamaah yang terbuka bersahabat dengan siapa saja, menjalin silaturahim dengan siapa saja, menjalin persahabatan dengan siapa saja. Jamaah Marakit Taklimat dimanapun berada siap mengambil peran untuk membangun masyarakat ke arah yang lebih baik. Jadi selama 69 tahun Marakit Taklimat ini, Marakit Taklimat usianya 69 tahun. Nah, tiang usia tiang balu likur. Balu likur usia tiang. Aku memang berari. Bilang ulang tahun yang Mas Doat. Ada yang pecat merari. Lagu ini doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tiang serah tiba jamaah sini kira-kira tahun pira merek yang lari. Hah? Tahun ini? Tahun ini? Insya Allah. Insya Allah. Jerak lebaran. Nah, lebaran haji apa lebaran haji insya Allah ini. Mudah-mudahan selaku ke sini diberikan kesehatan dan keafiatan sehingga selaku di sini jadi panitia, insya Allah. Dan Marakit Taklimat ini sudah berusia 69 tahun, dilandasi dengan dasar yang tertulis di lambang Marakit Taklimat, Subhanalladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan kepada manusia dengan qalam, dengan pena. Artinya apa? Dengan pendidikan. Sana ma lam ya'lam, memberitahu kepada manusia, mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak diketahui. Jadi tujuan dasar Marakit Taklimat ini adalah mencerdaskan masyarakat. Artinya cerdas selaku masyarakat sini. Karena itu dari para nabi dan para rasul mengajarkan kepada manusia, memberikan ilmu kepada manusia supaya manusia itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, supaya manusia itu mengenal agama Islam, supaya manusia itu mengenal bahwa di ujung kehidupan ada yang namanya kematian. Jadi tugas mulia ini mari kita rawat bersama-sama. Selaku jamaah Marakit Taklimat berkewajiban untuk mewujudkan cita-cita ini, sehingga nanti 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, seluruh sekolah Marakit Taklimat dari semua jenjang, yang paling kecil sampai yang paling besar, semuanya gratis tanpa biaya insya Allah. Karena pesan Bapak Tiang, Bapak Tuan Guru Haji Hazmi Hamzah, bahwa ketika kita berpikir tentang keadaan umat, maka yang kita pikirkan bagaimana umat bisa mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya dari Yayasan Marakit Taklimat. Jangan kita berpikir untuk mengambil keuntungan dari jamaah, tapi bagaimana kita memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah Yayasan Marakit Taklimat. Akhirnya semuanya bisa merasakan pendidikan, tidak ada perbedaan, dan mudah-mudahan nanti semua jenjang pendidikan tanpa biaya insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Artinya cerdas-cerdas jamaah Marakit Taklimat ini, pinter-pinter. Ketika sudah pintar, insya Allah hidupnya akan sejahtera. Ketika hidupnya sudah sejahtera, maka dia bisa memberikan manfaat bagi sekitarnya. Bisa berzakat, bisa bersedekah, bisa membangun masjid, bisa membangun ekonomi umat. Maka tidak ada
jamaah marakib taklimat yang tidak mau mengembangkan pendidikan masyarakatnya, karena itulah yang menjadi pesan, itulah yang menjadi tujuan ini, yaitu untuk memberikan pendidikan kepada umat, memberikan pendidikan kepada masyarakat. Jadi mudah-mudahan anak dari sini menjadi teman berjuang tiang dan kakak tiang sebagai pimpinan yayasan di dalam membangun yayasan ini 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Sehingga apa yang menjadi cita-cita pendiri Marakib Taklimat Al-Maghfur Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad, bahwa Marakib Taklimat bisa memberikan pelayanan pendidikan, bisa menjadi penerus perjuangan para nabi dan para rasul, bisa menjadi penerus perjuangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in untuk memberikan pendidikan yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Jadi tiang berharap dengan perayaan ulang tahun ini ada kesadaran kolektif kita bersama untuk mencapai tujuan yang satu, tujuan yang sama. Mara ampun dengan sembahyang, pira luwe imam sembahyang, pira luwe imam sembahyang. Coba ngombe misalnya sembahyang imam nara 2, ngombe coba seke agona agol mamben, seke agona agol kali jaga. Mara apa ampun sembahyang imam nara 2, saya ruku imam si saya ruku, imam si saya sujud, kacau sembahyang itu. Maka imam dalam sembahyang ini sekali. Pemimpin juga harus ada satu. Saya sini dari imam, pimpinan Marakib Taklimat sini. Imamnya anak sekali. Kita mengambil pelajaran dari ibadah sholat. Imamna arak sekali, makmum turut apa akun imam. Imam takbir, makmum takbir. Imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Ini jambi kadang-kadang imam mau sujud, makmum masih takbir. Imam ruku, makmum sujud. Akhirnya kacau ibadah sembahyang tersebut. Maka itulah yang kita ambil pelajaran dari ibadah sholat untuk kita terapkan di kehidupan masyarakat kita. Sepakat kita nunjuk sesi dari imam, imam inilah yang kita taati. Apa ongkat imam, apa perintah imam, itulah yang kita turuti dan kita ikuti. Apakah imam bisa salah? Kanggo imam salah. Lagu arak cara menegur imam. Undangan ini imam salah, ngombe ampun dapat tegur imam. Tepuk tangan, tepuk tangan. Undangan mama ucap subhanallah. Arak cara makmum menegur imam ketika imam salah. Tetapi ketika sembahyang makmum wajib turut imam. Maka insya Allah ibadah sembahyang kita sempurna ketika imam memelihara makmum dan ketika makmum menuruti dan mengikuti imam. Itu yang kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga apapun yang menjadi cita-cita Yayasan Marakib Taklimat, apa yang menjadi cita-cita jamaah Marakib Taklimat, bisa kita dapatkan secara bersama-sama, secara berjamaah. Jadi dendek misalnya imam berbelo baca surat, makmum batuk selaku. Luwe apa ndak tuh? Berbelo baca surat imam, batuk makmum. Betul sakit. Nah ini makmum yang tidak ridho terhadap imam. Maka kunci kesempurnaan sholat adalah makmum ridho terhadap imam. Misalnya baca kulhu, bilang jelo. Bilang jelo baca kulhu Allahu ahad. Dia berganti surat-suratnya. Maka kita tetap harus ridho terhadap imam. Karena kunci keselamatan kesempurnaan sholat ada pada imam.
Pimpinan misal Bapak Tiang, Bapak Tuan Guru ini tanggung jawabnya dunia akhirat. Kenapa lek dunia doang jadi tanggung jawab? Lah akhirat misalnya anak jamaah marakit takliman neluwe kesalahan dosanya belengande ketuaan malaikat. Tiang jamaah marakit takliman. Saya jadi imam jamaah marakit takliman sini. Nah ini Bapak Tuan Guru jadi pimpinan, Bapak tanggung jawab. Maka kita jaga kehidupan berjamaah kita. Kita saling mendukung satu sama lain. Imam memelihara umat, memelihara jamaah, jamaah menaati dan mengikuti apa yang menjadi arahan imam. Insya Allah kita semua, insya Allah kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang diceritakan oleh Bapak Gubernur senyara virus adanya virus corona. Maka pacu-pacu basuh imam cuci tangan, jaga kebersihan lingkungan kita. Sembari kita menjaga kebersihan, tetap mengamalkan bacaan doaku kunut. Apa bacaan doa kunut ini? Ya berkunut apa enggak di nomor kita lima. Allahumma srif annal bala wal waba ma la yasrifu. Kita berdoa minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari segala bala, dari segala penyakit, dari segala virus. Tetapi di satu sisi kita juga berusaha dengan menjaga kebersihan lingkungan kita dan mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas. Lalu kemudian auradul maraqiyah apa bacaannya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Itu yang kita baca terus dalam auradul maraqiyah sebagai usaha kita berikhtiar, bertawakal, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena kelihatannya wah lelah nih. Hah? Wah jam kira ini 11:30. Lanjut apa nih? Nah, karena haul dan ulang tahun Yayasan Marakit Taklimat bertepatan dengan perayaan Isra Mi'raj, maka dalam perayaan Isra Mi'raj ini kita juga bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum melakukan perjalanan Isra Mi'raj diberikan ujian-ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan cobaan-cobaan. Satu persatu orang yang mendukung dakwah Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang bisa kita ambil dari perjuangan beliau adalah bagaimanapun ujian, cobaan, musibah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, ujung-ujungnya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kenikmatan. Ujung dari perjuangan adalah keberhasilan. Ujung dari kerja keras adalah keberhasilan dan kemenangan. Rasulullah SAW diperjalankan peristiwa Isra dan Mi'raj, dan kemudian ada apa ini? Oh, orang mainan. Ini bubar, ini ceramah menara. Nah, dalam peristiwa Mi'raj itulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perintah ibadah melaksanakan sholat 5 waktu. Begitu besar dampak peristiwa Isra Mi'raj di dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW, karena berkat Isra Mi'raj ini Nabi menjadi semakin optimis, menjadi semakin percaya diri bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membantu perjuangan beliau.
Maka jamaah marakit taklimat, bagaimanapun susahnya berjuang membangun madrasah, bagaimanapun susahnya membangun umat, bagaimana susahnya nyari murid. Ini kan biasa curhat ketua ranting, ketua cabang, kepala sekolah sini, sekarang peta murid, darah murid. Bagaimanapun susahnya kita membangun sekolah kita, ujung-ujungnya adalah keberhasilan, ujung-ujungnya adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmati perjuangan itu. Sekeras apapun, sesusah apapun kita membangun, sila terbangun barang-barang madrasah. Jadi madrasah, sekolah, masjid, semuanya milik umat, milik kita bersama. Terjaga ya barang-barang, karena ini sebagai bukti perjuangan kita membela agama Islam. Ketika kita meninggal, amal-amal kita menjadi amal jariah yang senantiasa mengalir bagi kita, menolong kita, menambah amalan-amalan kebaikan kita. Maka perjuangan Isra Mi'raj, perjalanan Isra Mi'raj menjadi inspirasi kita untuk senantiasa berjuang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi NKT lagi. Nanti kita lanjutkan via WhatsApp gitu. Kita lanjutkan pada hari-hari selanjutnya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga jamaah marakit taklimat, nasugi selaku jamaah marakit taklimat ini, nasugi sehat, mudah-mudahan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa'ya marakit taklimati najihan, sa'ya marakit taklimati najihan. Demikian, mudah-mudahan silaturahim kita dapat bersama di kesempatan yang akan datang. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian jemaah yang berbahagia, yang terakhir uraian Isra Mi'raj dan hal al-Maghfirullah yang Guru Haji Muhammad